Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini Senin 6 Januari 2025 kita akan update kembali dari sahamnya Pak Prayogo Pangestu ya yang sepertinya bikin lower low. Apakah ini koreksi wajar dan nanti akan mantul di supportnya ataukah malah bikin lower low dan cenderung turun? Ada Cuan, BRPT, TPA, dan GCCO. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG kembali hari ini untuk menguat tipis ya, 0,84%. Marketnya sangat bullish ya, hampir di tahun baru ini ya, dari tahun 2026 IHSG bullish ya. Di akhir tahun kuat bertahan di MA20 ini ya, yang warna hijau ini tanggal 30 Desember dan bertahan di setelah breakdown MA20 dan mantul kembali dan kuat bertahan di MA20 dan setelah itu di tahun baru dia langsung digas kembali ya 3 candle bullish sangat uptrend bergerak di atas 3 moving average nih ya kita kecilin bergerak di atas MA200 dan ini MA50 dan MA20-nya ya dan saat ini memang sudah cukup jauh dari supportnya. Support terdekat di area yang ini ya, dulu ada resisten dan di break ini yang menjadi support kembali ya. Untuk IHSG sangat bullish tapi memang sudah cukup jauh ya dari support ya dari MA20 cukup jauh dan paling terdekat adalah di area 8.770 sampai 8.740-an itu adalah area support IHSG ya karena memang sudah cukup jauh dari supportnya ya. Jadi kemungkinan koreksi masih terbuka ya untuk karakter IHSG memang seperti itu ya. Dia naik tinggi tapi nanti ada koreksi ya pasti ada koreksi paling enggak dia akan dites dekat MA20 ya dan kemudian nanti mantul kembali untuk IHSG. Oke, saham pertama ya kita ada Cuan. Cuan hari ini tuh melemah kembali ya 1,79% dan untuk Cuan sepertinya dia bikin lower low ini ya, lower low dan saat ini memang lagi ada di support kuatnya ya, di support horizontalnya ya dan sudah 4 hari ini dia bikin turun ya. Jadi kemungkinan besok ada technical rebound ya. Jadi yang sudah punya barang yang ikuti trading plan sebelumnya, cuan 2-3% bisa di TP dulu ya karena memang lagi cenderung turun dan kemungkinan kalau dia besok dan beberapa hari mendatangi jok mungkin akan sideways ya, sideways untuk uji resistennya di area MA20-nya ya. Jadi masih ada ring sekitar 5%-an bisa di TP dulu ya yang sudah punya barang di area supportnya karena memang secara strukturnya memang dia lagi turun nih ya. Dia bikin lower high nih ya, lower high dan nanti apabila support di 2170 di break, dia akan membuat struktur lower low ya, lower low dia akan turun lagi ke area 2090-an ya sampai 2000 angka 2000 ya di angka psikologisnya ya. Jadi untuk yang mungkin sudah beli dengan full muatan bisa di cut loss dulu ya, cut loss tipis nanti bisa tunggu di bawah sekalian jadi angka 2000-an sekalian ya kalau mau buyback kembali ya karena memang strukturnya dia kalau nggak bertahan di support ini dia akan bikin lower low ya kan dan akan uji support di bawahnya untuk volumenya kecil dia ya ada volume kecil jadi kemungkinan besok ada technical rebound ya mudah-mudahan 2-3% yang sudah beli bisa di TP dulu ya. Momentum MACD-nya dia memang masih cenderung dead cross ya, tapi momentumnya sebenarnya sudah mulai melemah nih. Nanti tinggal tunggu pemantulannya kembali dan dia akan golden cross ya untuk cuan. Kita lihat Broksum hari ini memang masih ada distribusi ya, ada ZP, HP, MG, BK memang broker non retail ya dan retail ini masuk ya ada XC masuk ya ada GR, KK, ada PD juga ya tapi ada broker non retail yang masuk ya RX sama ZP walaupun jumlahnya ya value-nya nggak sebesar buangan dari ZPHP ya hampir separuh lebih jadi kemungkinan karena hari ini ada retail yang sudah mulai masuk tetapi ada broker non retail juga yang sudah mulai masuk jadi tetap masih distribusi tapi sudah mulai
nggak terlalu ya karena sudah mulai ada yang nampung ya dari RX sama ZP walaupun value-nya belum terlalu banyak ya. Jadi butuh konfirmasi kembali apakah RX dan ZP nanti akan akumulasi kembali ya. Kalau dia akumulasi kembali jadi kemungkinan akan mantul ya di area support ini ya. Saat ini karena ada retail masuk kemungkinan akan sideways dulu ya, akan dibuat sideways jadi akan dibikin sideways jadi yang sudah punya barang di harga penutupan hari ini bisa kalau naik besok ada technical rebound 2-3% bisa diamankan dulu ya. Untuk cuan saat ini wait and see yang belum punya barang apabila besok kuat ya, kuat dulu bertahan di area support hari ini ya di 2170-an dan kuat berada di area itu bisa spekulasi buy kembali ya karena kemungkinan ada technical rebound untuk uji MA20-nya di 2400 jadi masih ada spare sekitar 5% untuk tektokan masih bagus cuan masih uji support ya jadi wait and see apabila kuat bertahan di area ini cukup bagus tapi kalau bikin lower low mending nawar sekalian di angka support berikutnya ya untuk uji support berikutnya di angka 2000 itu adalah support angka psikologis untuk cuan. Di saham kedua ada BRPT. BRPT hari ini tuh melemah tipis ya, 1,25%. BRPT saat ini lagi ada di supportnya ya. Supportnya di sekitar 3120 apabila kuat bertahan di area itu dan besok hijau terkonfirmasi ya dia akan sideways dulu ya. Jadi range-nya cukup bagus ini sekitar 5% lebih ya bisa tektokan di area ini ya. Tapi apabila ini di break dan bikin lower low kemungkinan akan uji support psikologisnya di 3000 ya sesuai trading plan sebelumnya kita nunggu di area 3000 karena memang trennya saat ini memang lagi turun ini ya ada saya bikin trend line-nya ya trend line-nya memang lagi turun dan selalu terjaga ya terjaga di bawah trend line-nya ini jadi kemungkinan masih akan turun dulu tapi karena hari ini close-nya paling nggak di support ya dan walaupun, ada ekor dari bawah tapi kecil ya, jadi belum ada konfirmasi ya, konfirmasinya besok atau beberapa hari mendatang. Dia kuat dulu dia nggak bikin lower low, masih ada potensi dia naik lagi untuk uji di sekitar MA20-nya ya, jadi masih bisa tektokan 5%-an lumayan ya. Untuk BRPT saat ini lagi di support dan belum punya barang, wait and see dulu, tunggu konfirmasi dia mantul ya. Volumenya memang masih tipis ya, kemungkinan akan di-bounce sideways dulu karena volumenya belum breakout ya, belum breakout ya. Apabila bikin lower low dan volumenya gede, breakout MA volume 20 terkonfirmasi dia akan bikin lower low. Jadi yang sudah punya barang bisa cut loss dulu, nanti tunggu di area bawah. Momentum emergency-nya memang cenderung dead cross ini ya, dan momentumnya memang masih dalam ya, jadi belum ada tanda-tanda dia akan mantul. Jadi tunggu konfirmasinya dulu, paling enggak dia ada candle hijau dan kuat bertahan di supportnya dari ini di 3120. Kita lihat Broksum, Broksum per hari ini masih ada distribusi ya, normal distribusi dari AK dengan rampung sepertinya retail ya, ada CCXL, ada XT ya, walaupun sudah beberapa non retail yang sudah mulai masuk juga nih. Ada ZPJU, ada OD juga ya, barangnya cukup banyak nih OD nih. Cukup menarik walaupun retail sudah mulai masuk, tapi ada beberapa non retail juga yang sudah mulai akumulasi juga. Tetapi perlu digarisbawahi karena memang masih barangnya dari angka cukup besar ya, jadi wait and see dulu, paling enggak dia kuat bertahan di support hari ini dan nggak ada buangan lagi dari AK bisa spekulasi buy ya, targetkan 5% dulu atau 3% untuk tektokan di BRPT. Untuk yang belum punya barang, wait and see dulu. Yang sudah punya barang tetap waspada apabila dia bikin lower low dan volume gede bisa cut loss dulu nanti sekalian nunggu di bawah. Oke, saham ketiga kita ada TPIA. TPIA hari ini koreksi tipis ya 1,05% untuk TPA terlihat dari grafiknya ya grafik dari candlenya dia memang lagi sideways ya trennya ya saat ini ada di supportnya ya di sekitar 7000 dan resistennya sebenarnya dia di 7600 jadi range-nya cukup bagus sekitar 9%-an ya 9 sampai 10% jadi yang belum punya barang bisa
kumpul-kumpul di TPA karena di TPA sudah ada juga bullish divergence ya. Mudah-mudahan ini adalah pertanda awal TPA paling nggak dia mantul dari supportnya. Dari trendnya dia memang lagi sideways, terlihat juga dari MA 50 dan 20-nya saling bersentuhan ya, berseberangan dan dempet-dempetan segini menandakan trennya lagi sideways. Untuk sideways kita bisa buy on weakness, nanti jual dekat-dekat resistennya. Untuk residual cukup menarik ya, 1:2 lebih ya, ataupun 1:3 malah nih ya untuk di TPA. Volume memang masih kecil karena memang lagi sideways ya, jadi belum ada pergerakan. Jadi yang suka sabar bisa buy on weakness ya sebenarnya. Jadi kalau yang suka FOMO mending beli di support seperti ini, tapi tetap batasi resiko. Apabila trek naik cut loss harus berani cut loss ya. Untuk TPA apabila kuat di area ini kemungkinan dia akan bikin double bottom ataupun nanti kapan handle ya ini ya, untuk naik lainnya di sekitar 7.600. Jadi apabila 7.600 di break akan uji lagi di 7.800 sampai di MA 200-nya ya, dan belum di retest kembali ya. Kita lihat Broksum hari ini ya di normal distribusi, ada BKZPAK yang keluar ya. Berkenaan retail, dan retail sepertinya masuk, ada CCPD RX JPGR ya. Ada non retail yang masuk ya, ada RX sama ZUHDAG ya. Walaupun volumenya belum terlalu banyak, kemungkinan mereka juga buy on weakness ya di area support ini. Tetap waspada karena memang masih ada distribusi. Tetap apabila nanti dia bikin lower row dan volumenya meledak gede ya, seperti buangan seperti ini ya, ada buangan dan volumenya gede, yang sudah punya barang bisa cut loss dulu, nanti nunggu sekalian di bawah. Itu adalah trading plan dari TPA saat ini lagi ada di support. Nah, buy on weakness cukup menarik karena resistennya cukup menarik, 1:3 ini ya. Jadi cut loss-nya tipis aja karena kita beli on support ya. Jadi nanti apabila kena cut loss sekalian nunggu di bawah, tapi sepertinya dia akan rebound ya karena sudah ada di support beberapa hari, walaupun memang masih ada distribusi, tapi broker non retail sudah mulai akumulasi juga, jadi kemungkinan akan bertahan ya untuk di TPA di supportnya di 7.000 sekaligus sebagai support psikologis untuk TPIA. Oke, saham terakhir ya ada GZCO. GZCO sebenarnya memang sudah bukan punya dari Pak PP ya, tapi memang beberapa bulan tahun yang lalu ya memang Pak PP beli ya, dan hampir 7% dan mungkin sekarang sudah di bawah 5%, tapi secara prestasinya cukup menarik, jadi masih kita bahas ya, kita masukin di eh, playlistnya dari Pak PP ya. Untuk teknikalnya dia sudah patah ya, ada trendline downtrendnya ya, dan sekarang sudah mulai ada pergerakan naik ya dari GCCO. Jadi cukup menarik. Dia sudah ada pergerakan reversal ya, setelah dia turun dia sudah memulai bergerak naik, dan saat ini akan uji resistennya ya di MA 20 dan MA 50-nya. Untuk yang kemungkinan ya ada yang beli ya, mengikuti rekom kita sebelumnya di 250-an, dan mungkin sudah cuan ya sampai 5%-an lebih ya. Jadi habis cuan yang sudah punya barang dari bawah karena beli on support ya. Jadi untuk hari ini adalah menjadi resistennya apabila yang sudah punya barang dan besok gagal breakout ini di 280-an, bisa TP sebagian dulu ya. Bisa TP sebagian dulu karena sudah floating profit lumayan sampai sekitar 10 ya, 10 sampai 12%-an ya. Jadi cukup tinggi juga naiknya dari supportnya. Untuk kemarin yang beli di support di sekitar 250-an, apabila besok gagal tembus ya, gagal breakout 280-nya, bisa TP sebagian dulu ya. Karena kemungkinan GCCO akan koreksi ke area MA20-nya dan kuat bertahan di area itu dulu ya, di sekitar 260-an ya. Itu adalah support berikutnya dari GCCO. Apabila kuat di area ini kemungkinan dia akan bikin struktur high kembali ya, karena ini dia sudah bikin swing low ya, di swing low hari ini, swing low di ini ya di area 250, dan sekarang lagi bikin swing high-nya ya. Apabila ini koreksi menjadi pucuknya, kemudian akan koreksi ke area 260 dan kemudian bikin swing low lagi di sini.
kemudian di breakout kembali untuk uji di 300-an. Itu adalah trading plan dari GCCO. Jadi yang sudah punya barang bisa TP sebagian, yang belum punya barang tunggu koreksinya kembali aja ya di 260 untuk swing, karena memang apabila koreksi kemudian akan sideways dulu ya, apabila 260 di break kemudian akan ke support lagi di 250. Itu adalah area krusialnya dari GCCO. Jadi yang belum punya barang bisa antri ya di 260 dulu. Gimana pergerakannya, dia akan mantul atau enggak ya, jadi bisa diperhatikan juga di time frame kecilnya dan di bid offernya ya. Untuk volumenya kecil ya, jadi kenaikan GCCO ini tanpa volume ya, tanpa volume, jadi kemungkinan akan terjadi koreksi dan cenderung sideways ya, seperti ini ya, dia naik tanpa volume dan kemudian turun tanpa volume juga ya, dan kemudian naik lagi. Jadi untuk GCCO kemungkinan hampir sama skenario-nya, dia akan sideways dulu ya. Resisten saat ini di 284, support terdekat di 260 sampai di 250. Momentum MACD-nya dia sebenarnya sudah bagus ya, golden cross ke atas. Jadi apabila koreksi malah kesempatan buy ya di sekitar 260. Kita lihat Broxum. Broxum hari ini masih ada small distribusi ya, AKZPBK, broker non retail semua ya, dan yang masuk ada broker retail ya di 277 ya. Jadi masih BEP. Jadi kemungkinan akan saya lihat dulu ya, karena retail masuk di pucuk di sini ya, karena sudah naik 10%. Jadi yang sudah punya barang dari bawah bisa TP sebagian dulu, nunggu sekalian di area bawah ya, di area bawah. Karena memang masih ada distribusi dari AKZP dan BK, dan retail masuk kemungkinan akan dibikin sideways dulu, karena lagi sideways. Jadi gunakan strategi buy and weakness, nanti jual di dekat resisten. Jadi ditektokan dulu kalau masih sideways ya. Itu adalah trading plan dari GCCO. Yang belum punya barang, wait and see, tunggu koreksinya. Yang sudah punya barang, apabila gagal kuat nanjak lagi di 284 dan bikin lower low, sebaliknya di TP sebagian dulu ya yang sudah punya barang di GCCO.